Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Fa ya ikhwani fillah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini sama-sama coba kita simak satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang semoga nantinya kita banyak mengambil faedah dari hadis ini, mengambil banyak pelajaran, yang semoga kalau memang itu hadisnya berbentuk informasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, maka kita wajib meyakini kebenarannya. Kalau memang di dalamnya ada unsur memberi keyakinan kepada kita, maka kita wajib meyakininya. Kalau memang di dalamnya ada perintah, maka juga kita siap untuk menjalankan perintah tersebut. Nah, kalau memang di dalamnya juga, kalau kita dapati nantinya ternyata itu adalah hadis larangan terhadap sesuatu, maka kita juga siap untuk meninggalkannya. Begitulah ya konsekuensi kita seorang muslim yang telah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dari itu sama-sama kita coba simak hadis yang datang dari sahabat mulia yang telah kami sebutkan barusan, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu suatu ketika ada seseorang yang kehausan saat sedang melakukan sesuatu perjalanan. Suatu ketika ada seseorang yang kehausan saat sedang melakukan sesuatu perjalanan. Kemudian orang itu menemukan sebuah sumur. Maka dia segera menuruninya dan meminum airnya. Setelah itu dia pun keluar dari sumur. Tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidah sambil menjilat-jilat tanah karena kehausan. Sampai di sini bisa dipahami cerita hadis ini. Jadi ada seseorang yang melakukan safar, yang melakukan sebuah perjalanan. Kemudian di saat itu dia kehausan. Dia berhenti dari kendaraannya karena dia sudah dapati sebuah sumur, yang kemudian dia turun ke dalam sumur tersebut untuk mengambil air dan meminum air dari sumur tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Di saat yang bersamaan pula dia tiba-tiba melihat seekor anjing yang sedang menjulurkan lidah sambil menjilat-jilat tanah karena kehausan. Melihat kondisi demikian, orang ini bergumam, anjing ini kehausan seperti halnya aku yang kehausan tadi. Lalu dia kembali menuruni sumur tersebut dan memenuhi sepatunya dengan air. Padahal dia sudah turun sekali tadi untuk mengambil air yang tujuannya adalah untuk dirinya yang sedang kehausan juga. Kemudian naik lagi ke atas. Di saat di atas dia melihat seekor anjing yang haus. Dan dia bergumam, anjing ini pasti sedang haus seperti hausnya aku tadi. Maka dia pun turun kembali ke sumur untuk mengambil air lagi dengan sepatunya. Karena memang anjing itu nggak bisa ngambil air sendiri, nggak bisa dia turun ke sumur. Maka dia berinisiatif biar dia yang langsung turun kembali, walaupun agak capek mungkin. Ya, dia harus berkorban demi anjing ini yang sedang haus. Dia masukkan kemana? Ke dalam sepatunya air yang berada dalam sumur tadi. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulut hingga naik ke permukaannya. Biar jangan tumpah air yang ada dalam sepatu yang telah dia isi. Dia apain? Dia gigit biar jangan tumpah. Biar nanti dia mudah untuk naik ke atas kembali. Ya, jadi kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulut hingga naik ke permukaannya. Dan dia pun memberi anjing itu minum. Maka Allah memuji perbuatannya
dan memberi ampunan kepadanya. Dengan sikap yang seperti itu yang telah dilakukan oleh seseorang tadi, yang padahal dia memberi minum kepada anjing yang kehausan, Rasulullah mengatakan apa? Maka Allah memuji perbuatannya dan memberi ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dengan menolong binatang kita mendapatkan pahala? Apakah dengan menolong binatang kita akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, pada setiap sesuatu yang berhati segar, pada setiap sesuatu yang berhati segar, maksudnya apa? Makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, terdapat pahala sebagai ganjaran perbuatan baik. Maksudnya apa? Ke binatang pun kalau kita berikan itu minuman, sedekah, bantuan, maka kita akan memperoleh pahala dari perbuatan kita tersebut. Selagi yang kita bantu itu adalah makhluk yang bernyawa. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan kalimat maka Allah memuji perbuatannya dan memberi ampunan kepadanya, ada redaksi yang berbeda, maka Allah memujinya dan memberi ampunan kepadanya, kemudian dia memasukkannya ke surga. Ada tambahan. Ada tambahan apa? Maka Allah memujinya dan memberi ampunan kepadanya, kemudian dia memasukkannya ke surga. Cuma gara-gara memberi air kepada anjing yang sedang kehausan. Ada seorang sahabat yang bertanya tadi, apakah itu juga dapat pahala? Kan kita memberi minum kepada anjing. Dia binatang, bukan manusia. Iya. Ketika engkau memberikan minuman itu kepada makhluk hidup, walaupun itu binatang, kamu akan memperoleh pahala dari pekerjaan, dari sedekah, dari perbuatanmu itu. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam satu riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seekor anjing yang hampir saja mati. Ini di hadis yang lain ataupun dalam riwayat yang lain masih dengan peristiwa yang sama, yaitu ada seekor anjing yang hampir saja mati karena kehausan, berputar-putar mengitari sumur. Haus, dia kepingin minum tapi nggak bisa dapati minum tersebut karena air dalam sumur. Anjing ini berputar-putar kayak kebingungan. Dia berpikir, mungkin bagaimana aku bisa dapati air yang ada dalam sumur ini. Dalam keadaan haus sampai membuat dia capek. Hampir mati. Mati karena kehausan dan mati karena kecapean. Karena berputar-putar mengitari sumur tadi. Tiba-tiba ada seorang pelacur. Maaf, seperti itu memang dalam hadis ya. Tiba-tiba ada seorang pelacur dari Bani Israel yang melihat anjing tersebut. Lalu dia melepaskan sepatunya. Melepaskan sepatu, si pelacur ini melepaskan sepatunya dan mengambilkan air untuk anjing itu hingga kemudian memberinya minum, sehingga dia pun diampuni karena perbuatannya ini. Allah mengampuni dosa si pelacur tadi hanya disebabkan memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Pastinya dia dalam keadaan sudah bertobat. Si wanita ini dalam keadaan sudah bertobat, yang kemudian dia tidak lagi melanjutkan perbuatan dosanya itu. Inilah hadis yang menyatakan bahwa yang menjadi dalil bagi kita ternyata memberi minum kepada binatang yang sedang kehausan, bukan hanya anjing, apapun itu, maka itu juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang kami sebutkan tadi ataupun disebutkan oleh Rasulullah, anjing yang padahal itu bukan anjing peliharaan. Maka kalau itu anjing peliharaan atau hewan peliharaan, apapun jenis hewan itu lebih harus lagi diberikan makan dan minum. Karena kita sudah pelihara. Ketika kita sudah pelihara, misalnya kita pelihara ayam, kita pelihara kuda, kita pelihara kerbau, kita pelihara sapi, apa yang kita pelihara? Kambing misalnya, domba, kucing misalnya juga. Dan apapun binatang peliharaan yang lain yang nanti kita coba ambil manfaat dari binatang ini juga. Nah, kaidahnya berlaku di sini apa? Kalau itu
sudah berupa peliharaan, maka di sini berlaku hukum keharusan untuk kita berikan makanan dan minum, dan dosa bagi kita yang membiarkan hewan tersebut tidak kita berikan makan dalam keadaan lapar, dan kita tidak melepaskannya untuk mencari makan sendiri. Dikurung, nggak diberikan makan, dan kita pun tidak melepaskannya untuk mencari makan sendiri. Dalam kondisi seperti ini, si pemilik hewan dalam keadaan berdosa. Begitu Islam mengajarkan kita. Kita harus memiliki rahmah kepada sekalian alam. Maka al-mu'min itu, dan agama kita Islam lah agama rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada alam, ya, kepada tumbuhan. Nah, ini juga kepada ibu-ibu, kepada emak-emak. Jangan hanya sekedar hobi senang beli bunga, suka pelihara bunga, suka ngerawat bunga di rumah. Bunga-bunga di pinggir jalan pun kita cabut, saking sukanya kita cabut. Bahkan ada yang ngambil punya orang, ya, saking hobinya dia. Hobi ngambil punya orang, ya. Hobi ngambil bunga orang. Ada hobi pelihara dan hobi ngambil juga. Boleh, bagus. Bagus pelihara bunga maksudnya, bukan boleh dan bagus ngambil punya orang, ya. Nah, jadi kalau kita sudah memelihara itu bunga, berlaku hukum keharusan untuk merawatnya, menyiramnya, dan kalau kita biarkan bunga yang sedang kita rawat, kita dalam keadaan telah berbuat zalim. Ini hati-hati dan akan dihisab. Nanti suatu saat kita akan dihisab, emak-emak semuanya atau siapa saja si pencinta bunga, kita akan dihisab dengan perbuatan kita tersebut. Jangan sepelekan, jangan remeh. Maka siram. Kalau memang dia semestinya harus disiram sekali 3 kali, sehari 3 kali, siram 3 kali sehari. Kalau memang dia 2 kali, 2 kali. Kalau memang dia butuh cuma untuk disiram seminggu sekali, nggak apa-apa, silakan. Karena beda bunga, beda proses penyiramannya, beda teknis perawatannya, nggak apa-apa. Yang penting apa? Berikan haknya. Beda dengan bunga liar, beda dengan tumbuhan liar yang memang kita tidak mengurusinya, kita tidak menanamnya, yaitu tanaman Allah yang nyiram dengan hujan. Namun kalau itu binatang, kalau memang itu adalah tumbuhan yang memang kita tanam, kita pelihara, di sini sudah berlaku hukum keharusan, kewajiban kita untuk merawatnya. Dan kalau kita biarkan dia sampai mati, dalam artian kita tidak peduli dalam perawatan, maaf, dalam keadaan seperti ini kita sedang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah melakukan kerusakan, kita telah menzolimi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sepelekan persoalan ini kaum muslimin dirahmati Allah. Karena ada di antara kita terkadang senang beli, ikut-ikutan. Lihat orang pelihara bunga, dia pun demam bunga hari ini banyak orang. Ikut-ikutan. Habis pelihara dia sibuk ngurusin pekerjaan yang lain, sibuk ke kantor, sibuk di pertokoannya. Bunga yang di rumah dia biarkan misalnya. Malam-malam nanti baru dia siram, gak bagus nyiram bunga malam-malam. Ini kita telah memberi penyiraman yang bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Itu sama saja kita memberi makan kepada anak kita udah larut malam, yang semestinya kita harus berikan makan dia di jamnya. Bayangkan misalnya ada peliharaan berupa anak kita sendiri, kita lagi ngasuh anak kandung kita yang baru lahir, yang baru kita tanam, maksudnya kan gitu. Udah tumbuh sekarang tanaman itu yang berupa anak laki kah ataupun anak perempuan. Nggak kita asihkan dia, nggak kita kasih makan dia, ataupun kita asihkan dia, ataupun kita kasih makan, namun bukan di waktu yang dia perlu. Ini zalim dan ini zalim kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Islam adalah agama yang memiliki nilai-nilai akhlak yang sangat luar biasa. Bahkan kehidupan ini adalah akhlak. Ya, hidup ini adalah akhlak. Dan akhlak yang juga diatur dalam Islam adalah akhlak kepada flora dan fauna. Bagaimana sikap baik kita terhadap binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Dari itu ada seorang laki-laki
yang hanya bersedekah ataupun yang ketika ia bersedekah kepada anjing yang haus, Allah ampuni dosanya. Coba, menandakan ini bukan perkara kecil, ini persoalan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya, Allah memuji perlakuannya itu, ya. Kemudian bahkan ada tambahan dalam hadis yang lain tadi apa? Allah memujinya, Allah ampuni dosanya, dan Allah masuki ia ke surga. Namun ingat, ada satu hadis, di hadis Sahih Muslim, seorang wanita yang memelihara kucing, dia kurung kucingnya, gak dikasih makan, dan tidak dibiarkan kucing ini lepas untuk mencari makan sendiri sampai mati ini kucing. Wanita ini mati masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ajaran Islam yang telah kita anut. Agama yang sangat luar biasa mulia, agama yang sangat agung, agama yang sangat dan paling, dan tidak ada agama selain Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang syamil wa mutakamil. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini banyak diambil manfaatnya oleh para pendengar semuanya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.